Fani Priscilla dengan akhiran NIM 010. Saya Wahdi Sabria dengan akhiran NIM 067. Saya Salma dengan akhiran NIM 047. Saya Inka Gustiani dengan akhiran NIM 028. Saya Wafika Aziza Marjoni dengan akhiran NIM 066. Saya Valena Debiana Putri dengan akhiran NIM 017. Kelompok kami di sini bertujuan untuk membuat video metode pembelajaran yang ditugaskan dari mata kuliah sumber daya manusia dari dosen pengampu Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Stay tune. Bab kedua, peran sumber daya manusia atau SDM sebagai keunggulan bersaing bagi perusahaan. Hal ini memiliki tujuan utama dalam meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, menciptakan keunggulan kompetitif, serta meningkatkan kualitas layanan yang semuanya berkontribusi pada kesuksesan perusahaan dan kemampuan untuk bersaing efektif di pasar. Pada pembahasan kali ini, ada 15 topik pembahasan yang akan kita bahas bersama. Masuk pada pokok bahasan pertama, yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia strategis. Manajemen SDM strategis melibatkan penggunaan metode komprehensif untuk mengelola pengembangan SDM, menentukan arah dan rencana organisasi, serta menyelesaikan masalah otoritas terkait dengan perubahan aset, pembelajaran, penghargaan, dan hubungan pekerja. Fokusnya adalah untuk pengembangan kemampuan organisasi, peningkatan berkelanjutan, pemanfaatan informasi, perekrutan SDM yang berkualitas, pengembangan individu, implementasi sistem reward yang efektif, dan penanganan hubungan antar individu di dalam organisasi. Semua ini bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Pokok bahasan yang kedua, yaitu learning organization atau organisasi pembelajaran. Hal ini adalah sebuah konsep yang pertama kali dikemukakan oleh Peter Senge pada tahun 1990 dalam bukunya yang berjudul The Fit This Keep Line. Konsep ini mengacu pada jenis organisasi yang secara aktif mendorong dan memfasilitasi pembelajaran kontinu dan adaptasi di antara anggotanya. Organisasi ini belajar menyoroti 5 aspek utama, yaitu yang pertama, pentingnya individu berbicara tentang terkoordinasi dan lengkap dari informasi dan kemampuan tertentu. Yang kedua, model mental memberikan stimulasi yang kuat untuk kegiatan representatif. Yang ketiga, kepercayaan adalah cara seseorang untuk membangun organisasi belajar. Yang keempat, visi bersama adalah kekuatan atau kemampuan individu bekerja sama secara lokal. Dan perlu maju tanpa henti, pembelajaran kelompok adalah kursus peningkatan individu melalui kelompok kerja, pertukaran, dan percakapan. Yang kelima dan yang terakhir, kerangka percaya adalah satu bagian yang penting yang dapat menggabungkan bagian-bagian yang berbeda untuk membentuk kesatuan yang signifikan. Yang ketiga, perubahan iklim. Nah, perubahan iklim bisnis mempertimbangkan 2 faktor, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, kedua faktor ini memengaruhi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal ini mencangkup tentang perkembangan global, persaingan lokal dan global, karakteristik segmen pekerja, karakteristik tenaga kerja, dan aspek keuangan perusahaan. Nah, faktor ini juga mencangkup tentang perubahan dalam hierarki organisasi dan proses mekanis. Nah, yang kedua ada yang namanya faktor internal. Faktor internal ini mencangkup masalah di tingkat kepemimpinan, konstruksi otoritatif, dan budaya hierarki. Dan semua faktor ini memainkan peran penting karena dengan adanya semua faktor ini dapat mengelola organisasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim bisnis. Yang keempat, perubahan peran SDM atau sumber daya manusia. Perubahan iklim bisnis tadi memaksa organisasi untuk mengubah metode bisnis mereka dan memengaruhi cara administrator untuk merencanakan arah dan visi misi sumber daya manusia ke lebih baik. Nah, dalam konteks ini pendekatan SDM juga berubah dengan tuntunan untuk mengembangkan berbagai jenis keterampilan yang memengaruhi perubahan dalam peran SDM. Yang sebelumnya SDM ini seringkali dianggap sebagai bagian sekunder yang mengawasi organisasi. Nah, yang selanjutnya materi kelima yaitu repositioning. Nah, repositioning ini atau biasa juga disebut dengan reposisi. Nah, upaya reposisi ini adalah proses strategis di mana sebuah perusahaan atau organisasi melakukan perubahan yang arah
bisa lebih baik. Nah, untuk melakukan perubahan arah yang lebih baik itu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat bersaing. Nah, upaya reposisi ini mencakup dua faktor, yaitu ada perilaku SDM yang terkait dengan peluasan dorongan pekerja seperti peningkatan kualitas, kemajuan, dan penurunan biaya. Dan selanjutnya ada yang namanya kemampuan SDM, yaitu yang melibatkan peningkatan pengetahuan tentang sumber daya, beragamnya keterampilan, dukungan tenaga kerja yang beragam, dan pemahaman tren global di dunia kerja. Nah, dengan mempertimbangkan kedua aspek ini, organisasi dapat mempersiapkan SDM yang lebih berkualitas sehingga berhasil menghadapi perubahan dan reposisi yang diperlukan. Nah, pembahasan yang keenam adalah peran strategi SDM. Peran strategi sumber daya manusia dalam proses reposisi bisnis memiliki dampak penting pada organisasi. Ini mencakup integrasi aspek SDM dengan fokus keuangan, dukungan terhadap perubahan, kepemimpinan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Semua peran tersebut berperan sebagai kunci dalam memadu organisasi menuju kesuksesan dalam perubahan bisnis dan mencapai tujuan strategis. Pembahasan yang ketujuh adalah pendekatan MSDM strategis. Pendekatan MSDM strategis ada 5. Yang pertama adalah strategis berbasis sumber daya. Adalah untuk mendorong kemampuan vital mencapai kesesuaian penting di antara aset dan pintu terbuka dalam mencapai penghargaan. Vitalnya ini bertujuan untuk membuat organisasi lebih cerdas dan lebih mudah beradaptasi daripada pesaingnya. Kemudian poin kedua adalah pencapaian strategis yang cocok. Kombinasi vertikal masuk akal untuk memberikan kecocokan antara teknik, bisnis, dan kerangka kerja MSDM. Kemudian poin ketiga yaitu manajemen kinerja tinggi atau high perform adalah bermaksud untuk mempengaruhi presentasi organisasi melalui SDM, khususnya efisiensi, sikap tingkat administrasi kepada klien, pengembangan, manfaat, dan penawaran manfaat yang diperluas kepada investor. Kemudian poin keempat yaitu komitmen manajemen tinggi adalah jenis eksekutif yang menunjukkan ke arah tanggung jawab yang menginspirasi dengan tujuan bahwa perilaku ini berubah menjadi perhatian dan kontrak dengan pengawasan oleh kewenangan dan tekanan luar dari setiap orang. Kemudian poin kelima yaitu adalah manajemen keterlibatan tinggi. Manajemen keterlibatan tinggi ini adalah pendekatan yang menganggap perwakilan sebagai kaki tangan dalam organisasi yang kepentingan dan gagasannya harus diperhatikan. Hal ini terkait dengan korespondensi dan komitmen. Baik, selanjutnya lanjutan materi dari pendekatan MSDM strategis. Yang pertama, strategis berbasis sumber daya atau RBV dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM bertujuan untuk mencapai kesesuaian antara aset dan tujuan organisasi. Ini melibatkan pemberdayaan SDM untuk belajar dan beradaptasi lebih cepat daripada pesaing dengan tujuan membuat organisasi lebih cemerlang dan mudah beradaptasi. Metode SDM dengan strategi bisnis untuk mencapai pencapaian strategis. Ini adalah pendekatan yang tepat untuk memastikan bahwa SDM menjadi komponen yang krusial dan kerangka bisnis organisasi. Dan yang kedua, manajemen kinerja tinggi atau high perform management bermaksud untuk mempengaruhi presentasi organisasi melalui SDM, khususnya efisiensi, sifat tingkat administrasi kepada klien, pengembangan, manfaat, dan menawarkan manfaat yang luas yang diperluaskan kepada investor. 10. Komitmen manajemen tinggi atau high commitment management. Komitmen manajemen tingkat tinggi dalam sumber daya manusia adalah karakteristik yang sangat penting dalam organisasi. Ini mengacu pada jenis eksekutif yang mengilhami tanggung jawab yang menginspirasi dan berhubungan dengan organisasi dalam tingkat kepercayaan yang tinggi. Cara menghadapinya melibatkan peningkatan nilai karakteristik ini di semua tingkatan organisasi dengan cara
mengedepankan kemampuan dan tanggung jawab, mengurangi hierarki dan status, dan mengandalkan struktur tim untuk berbagi informasi dan pemecahan masalah. Materi ke-11, manajemen keterlibatan tinggi. Pendekatan ini menganggap perwakilan sebagai kaki tangan dalam organisasi yang kepentingan dan gagasannya harus diperhatikan. Hal ini terkait dengan korespondensi dan komitmen. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim korespondensi antara administrator dan individu mereka dalam mengetahui asumsi dan data bisnis mereka dalam menyelesaikan misi, nilai, dan tujuan organisasi. Oke, kita masuk pada materi globalisasi. Globalisasi telah memaksa organisasi untuk mengevaluasi cara mereka berinteraksi dengan individu. Ini telah meningkatkan pemahaman akan pentingnya manajemen sumber daya manusia sebagai faktor kunci dalam ketahanan organisasi. Globalisasi juga telah merubah pandangan organisasi terhadap dunia, menganggap sebagai identitas tanpa batasan negara. Nah, perubahan ini mendorong perkembangan dalam manajemen sumber daya manusia dengan fokus pada pemahaman dan pengembangan individu sebagai aset utama dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian, kemampuan SDM melibatkan wawasan, keterampilan, kapasitas mereka menjadikan wawasan manajemen sumber daya manusia penting bagi kesuksesan organisasi dalam era globalisasi. Oke, kita masuk pada keunggulan kompetitif. Dalam konteks keuangan, individu dianggap sebagai aset utama dan sumber daya manusia yang berkontribusi pada keunggulan ekonomis. Dalam perspektif Research Based View atau RBV, manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mencapai keunggulan bersaing yang sulit ditiru oleh pesaing. Ini melibatkan perkembangan manajemen, upah yang sesuai, dan penyesuaian dengan perubahan bisnis. Direksi perlu mengevaluasi tujuan organisasi dan pengembangan strategi bisnis yang bermanfaat potensi sumber daya manusia untuk mencapai keunggulan bersaing. Pembahasan ke-14 yaitu strategi manajemen. Ada 7 fase cara sumber daya manusia untuk membuat strategi untuk pencapaian hasil yang terkait dengan kerangka kerja sumber daya manusia, yaitu yang pertama, mengkarakterisasi prosedur bisnis, yang kedua, mengilustrasikan rantai nilai organisasi, yang ketiga, kenali hasil otoritatif yang diperlukan secara tegas, yang keempat, membedakan cara berperilaku dan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan, yang kelima, mengenali latihan dan strategi kerangka kerja SDM yang sangat penting, yang keenam, perencanaan kerangka kerja pada estimasi kartu skor sumber daya manusia, dan yang ketujuh, penilaian intermiten terhadap kerangka estimasi. Kemudian poin yang ke-15, implementasi strategi MSDM. Implementasi strategi MSDM adalah tahap penting dalam proses manajemen. Eksekusi metodologi SDM memerlukan perubahan asumsi, penempatan staf yang tepat, dan pengembangan kemampuan eksekutif yang mendukung tujuan organisasi. Para eksekutif memiliki peran utama dalam melaksanakan strategi SDM, menghubungkannya dengan tujuan organisasi dan mengembangkannya budaya perusahaan yang mendukung inovasi. Ini melibatkan pelaksanaan latihan SDM seperti pendaftaran, pemilihan, persiapan, dan remunerasi staf untuk memastikan keberhasilan organisasi.